بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, sebagai seorang muslim kita wajib meyakini bahwasanya bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitabullah, termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan, dijabarkan oleh salafun saleh, para ulama, bimbingan yang adil, bimbingan yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan, lurus, benar. Sebab bimbingan ini minallah jalla wa'ala, wahyu dari Allah jalla wa'ala semata. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan dengan hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan hanya semata-mata wahyu minallah jalla wa'ala. Juga dinaskan dalam sebuah ayat di Al-Isra ayat yang ke-9, Allah berfirman tentang Al-Quranul Karim, kitab suci kaum muslimin, sumber hukum, sumber bimbingan. Al-Quran dijabarkan dengan sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan bimbingan, memberikan petunjuk terhadap perkara yang aqwam, lurus, qawim. Disebutkan dalam tafsirnya al-aqwam, al-aswab, bimbingannya benar, tidak ada yang salah. Al-a'dal, bimbingannya adil, tidak ada yang zalim. Al-aslah, bermaslahat, tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi dikarenakan itu wahyu minallah jalla wa'ala, bimbingannya dari Allah jalla wa'ala. Dan ini meliputi semua hal, semua bab, semua permasalahan berkaitan dengan perkara usul iman, prinsip keimanan, perkara akidah, prinsip-prinsip agama, perkara ahkam syariah, perkara akhlak, perkara adab, semuanya. Ini prinsip penting yang wajib
diyakini masing-masing muslim. Ketika sudah ada bimbingan dalam ayat, dalam hadis, maka sikapnya seorang muslim sami'na wa ata'na. Meyakini ini bimbingan yang terbaik. Ini bimbingan yang adil bermaslahat. Tidak boleh menggunakan ra'yu, pandangan pribadi dalam bab ini. Semua harus mengatakan sami'na wa ata'na. Ikhwanitina azakumullah. Termasuk dalam bab ini adalah muamalah muslimin dengan non-muslim. Interaksi umat Islam dengan umat-umat lain. Wabil khusus terkait dengan interaksi kaum muslimin dengan al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Di sini ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita, bagaimana interaksi kita, bagaimana muamalah kita dengan al-Yahud. Maka kaum muslimin tanpa terkecuali wajib terikat dengan bimbingan ini. Bimbingannya harus diyakini benar. Diyakini ini bimbingan adil terbaik, bimbingan yang bermaslahat bermanfaat. Meskipun mungkin dalam benak dia punya pandangan berbeda atau yang lain-lainnya. Silakan simpan pandangan Anda. Ketika telah datang bimbingan syariat, pandangan manusia dimasukkan dalam kantong saja. Bukan ranahnya menyampaikan pandangan, menyampaikan gagasan ketika sudah ada bimbingan Allah Jalla wa'ala, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Itu akidah seorang muslim, prinsip seorang muslim. Dalam semua hal, dalam beragama, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ada beberapa periwayatan datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, prakteknya beliau dan juga para sahabat, sikap beliau, muamalah beliau, interaksi beliau dan para sahabatnya berkaitan dengan non-muslim. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma menceritakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami dahulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba datang rajulun musyrik, lelaki musyrik non muslim, membawa seekor kambing yasukuha. Seekor kambing dia tuntun. Maka Nabi kita Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bai'an Umma Atiyah am hibah? Dijual apa dihibahkan wahai Umma Atiyah? Qala la bal bai'. Oh bukan hadiah, tapi dijual. Fashtara minhu syatan. Maka Rasul membeli daripadanya seekor kambing. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, imam besar pada masanya, ahli hadis, ahli fiqh yang masyhur dengan kitab Sahih Bukharinya, membuat sebuah bab untuk hadis ini. Beliau mengatakan babu syira'i wal bai'i ma'al musyrikina wa ahlil harbi. Bab
beli dan jual. Bab jual beli bersama dengan orang-orang musyrikin dan ahlul harbi, orang-orang non muslim yang harbi, yang mereka memerangi kaum muslimin. Ahlul harbi, bukan ahlul zimmah. Dibawakan riwayat ini untuk menegaskan jawazu dzalik. Hal itu diperbolehkan. Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW transaksi jual beli seekor kambing dengan musyrikin. Ibnu Battal rahimahullah dalam Syarah Sahih Bukhari karya beliau menjelaskan tentang hadis di atas. Beliau mengatakan muamalatul kuffar jaizatun illa bai'u ma yasta'inu bihi ahlul harbi 'alal muslimin. Muamalah, transaksi jual beli dengan kaum kufar boleh, kecuali jual beli sesuatu yang dipakai oleh mereka untuk memerangi kaum muslimin. Dicontohkan seperti bai'us silah. Kamu menjual senjata kepada kaum kufar, lalu senjatanya dipakai untuk perang melawan kaum muslimin. Tidak boleh. Selain itu, boleh. Transaksi jual beli kambing, jual beli sapi, jual beli apapun dari perkara-perkara duniawi mubah, boleh. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan, disebutkan dalam kitab beliau Iqtidha Siratal Mustaqim. Beliau mengatakan innar rajula law safara ila daril harbi liyashtariya minha jaza indana. Seandainya ada seorang muslim safar ke darul harbi, ke negaranya orang-orang kafir yang sedang proses memerangi kaum muslimin, kafir harbi, bukan kafir zimmi. Safar ke negaranya kaum kufar untuk transaksi jual beli dari situ, boleh dalam pandangan fikih kami. Babnya apa ini? Urusan bisnis. Bisnis. Kalau keluar negeri yang negara kufur, negara apa yang biasa untuk bisnis kan? Ya tergantung masing-masing bisnisnya antum. Antum punya bisnis di Singapura, berangkat ke Singapura untuk urusan bisnis dengan mereka. Mereka bukan ahlul harbi, mereka kafir muahad, boleh. Antum kemana? China. Banyak sugulan di China, bisnis di sana di China. Bab-bab yang mubah, mengadakan akad di sana bersama dengan mereka, boleh. China kebanyakan musyrikin. Dasarnya kata beliau, kama dalla alaihi haditsu tijarati Abi Bakr radhiyallahu an fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ardh Syam wa hiya hina dzaka daru harbin. Seperti yang ditunjukkan sebagai dalil hadis tentang perniagaan Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, di masa hidupnya Rasulullah SAW di bumi Syam. Bumi Syam ketika itu daru harbin, dikuasai Romawi, tempatnya kaum kufar yang perang dengan kaum muslimin. Juga hadisnya Umar dan juga hadis yang lainnya yang menerangkan bahwasanya para sahabat mereka transaksi bisnis, safar ke negerinya orang-orang kafir
bukan semata kafir zimmi, tapi kafir harbi. Dan itu diperbolehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipahami ya? Nabi kita Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi dengan sekian sok kurma. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain lagi yang Nabi tina'asakum dalam bab ini. Contoh-contoh yang lain di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan, memakai bahkan tariqah, siasat non muslim, bahkan dalam peperangan ketika di situ perkaranya mubah dan bermaslahat. Ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kaum musyrikin, kaum kufar, mereka mengumpulkan semua suku-suku, semua kabilah-kabilah bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Jumlah mereka puluhan ribu. Beliau mengajak musyawarah para sahabatnya terkait dengan masalah ini, kita bagaimana langkahnya. Ketika itu barakallahu fikum, ada masukan dari Salman Al-Farisi. Semoga Allah meridainya. Mengusulkan, ya Rasulullah, kita gali parit Haful Khandaq. Wilayah Madinah yang bakal dilalui oleh musuh digali parit yang cukup luas, cukup dalam sebagai benteng pertahanan. Ini ma'ruf ya kisahnya ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima ide ini. Katanya para ahli tarikh, huwa min makaidi Faris. Strategi gali parit itu termasuk strateginya orang Persia, non muslim. Bahkan ketika itu bangsa Arab tidak pernah mengenal strategi ini, siasat ini. Dan ternyata itu diterima Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menggali khandak parit di sekitar wilayah Madinah dilewati musuh. Dan ternyata itu berhasil. Nabi kita tidak pernah menolak strateginya orang-orang Persia Majusi dalam perkara-perkara yang semacam ini. Tidak mengatakan kepada Salman Al-Farisi, maaf, itu produk Persia, kami nggak terima. Nggak mengatakan demikian. Tetapi diterima, dipakai itu semuanya barakallahu fikum. Dari sini khonafidina azakumullah, diambil faedah penting oleh para ulama kita, para fuqaha kita terkait dengan interaksi muamalah dengan kaum kufar. Ketika itu babnya, urusannya murni duniawiyah, perkaranya mubah bukan yang haram, maka diperbolehkan interaksi dengan mereka, transaksi bisnis dengan mereka, menggunakan teori mereka, teknologi mereka, strategi mereka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ingat ya, babnya mubah bukan haram. Ini haram ya sama, enggak muslim, enggak kafir, haram ya haram, enggak boleh. Perkaranya duniawiyah, bukan terkait dengan prinsip agama. Boleh.
Ini argumentasi para ulama una dalam bab ini, qana fitina azakumullah. Difahami nggih? Sehingga mohon maaf, kita bicara syariat, bicara masalah fikih Islam, bicara pandangan-pandangan Islam. Tidak ada dalam Islam yang namanya memboikot produk kufar dalam perkara-perkara duniawiyah yang mubah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak ada. Justru contohnya, justru prakteknya ialah mereka biasa jual beli bersama dengan kaum musyrikin, bahkan dengan Yahudi, bahkan dengan kafir harbi, terkait dengan perkara duniawi, bisnis duniawi dalam perkara yang mubah dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan itu yang berlaku sampai hari ini, sampai menjelang kiamat nanti. Biasa dari kalangan umat Islam, bisnis, dagang dengan non-muslim, babnya bab bisnis, biasa. Biasa umat Islam menggunakan produk kufar dalam perkara yang mubah, perkara yang halal. Biasa. Kaosnya aja bukan lokal. Itu kaos apa? Mereknya apa ini? Apa? Mosok kaos Hammer, Pak? Ya enggak lah. Kaos. Oh, Mas. Kaos biasa. Enggak ada masalah. Antum biasa mengkonsumsi barang-barang yang dari mereka. Halal, enggak ada masalah. Selagi itu perkara duniawiyah, selagi itu perkara-perkara mubah, atau babnya duniawi, apalagi ada maslahat muslim padanya, diperbolehkan selama tidak ada perkara mungkar padanya. Coba perkara mungkar ada simbol-simbol kufurnya mereka, tidak boleh. Kaos gambare salib, mohon maaf ya, ini bukan bicara syara, bicara fikih. Hukumnya apa? Tidak boleh, simbol kaum kufar. Kaos ternyata ada simbol Zionis, bisa dipakai? Kenapa tidak boleh? Apa karena kaosnya atau karena apanya? Jawabannya, simbolnya. Itu merupakan syiar ikon kufar. Antum pakai kaos gambarnya gereja, boleh tidak? Saya ulang, mohon maaf, ini bukan masalah syara, fikih, tidak boleh. Tidak boleh, tapi jangan kebablasan loh ya. Ada orang pakai kaos simbol gereja, kon kafir ya. Tidak, hati-hati, juga tidak boleh. Tidak boleh mengkafirkan seseorang yang secara zahir semata-mata menggunakan simbol tanpa ada i'tiqad membenarkannya. Tapi tidak dinasihati. Enggak boleh, Pak. Itu simbolnya kaum kufar. Pas. Ketika ternyata dia meyakini simbol tadi, baru dibahas. Difahami nggih? Hadza huwa. Sehingga mohon maaf, dalam fikih Islam tidak ada yang namanya boikot produk kufar terkait dengan bab-bab yang halal, perkara duniawi yang halal, selama itu mazhab kaum muslimin dan tidak ada padanya perkara yang mungkar. Satu pengecualian. Dikecualikan barakallahu fikum ketika itu merupakan kebijakan resmi pemerintah kita, penguasa kita, atau kebijakan resmi negara-negara muslim, misalkan resmi mengeluarkan kesepakatan untuk boikot produk A dalam rangka untuk apa bahasanya, menekan ekonomi mereka itu apa, embargo ekonomi. Baru boleh. Wewenang pemerintah, wewenang antar negara muslim, bukan wewenang individu pribadi, bukan wewenang sebuah kelompok. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menegaskan, bab-bab yang semacam ini itu merupakan hak waliul amr. Bukan ranahnya seorang alim, bukan ranahnya seorang syekh,
bukan ranahnya ulama. Tapi yang berwenang untuk mengeluarkan SA bab ini murni pemerintah. Ulama hanya memberikan masukan-masukan, memberikan arahan-arahan. Ini Pak, begini, pandangan-pandangan. Ketika penguasa mengatakan, iya, disepakati, di ACC, keluar SE, diamalkan. Karena SE pemerintahnya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Camkan baik-baik. Dikarenakan bab ini babnya skala negara, bukan individu, bukan kelompok, bukan komunitas. Apa ini boikot? Kalau produknya haram, ya bodoh wae. Hatta yang muslim haram diboikot. Tidak boleh kamu beli, tidak boleh kamu pakai, tidak boleh kamu konsumsi barang haram. Apa ini boikot? Kalau bicara non-muslim, terutama Yahudi, yang layak dan harus diboikot adalah ikon-ikon mereka, syiar-syiar mereka, akhlak-akhlak mereka, sifat-sifat mereka, kepribadian mereka yang memang dalam banyak ayat, dalam banyak hadis dikecam dalam Islam. Namanya akhlakul Yahud. Akhlaknya Yahudi. Itu baca bahasanya di kalangan para ulama. Yang disetir itu bukan pembahasan duniawi, tapi bagaimana akhlaknya Yahudi, sifatnya Yahudi, kebiasaan mereka, makarnya mereka. Itu yang dikaji dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dan dibahas oleh para ulama. Ini yang wajib kamu boikot. Barakallahu fikum. Sehingga dibedakan dengan fitina dalam bab ini. Ya, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ialah mengadopsi ilmu-ilmu yang terkait dengan agama mereka, ilmu-ilmu yang terkait dengan pemikiran-pemikiran mereka, atau haram. Dikarenakan din Yahud non-muslim, pemikiran Yahudiyah dhalalah, kufriyah. Tidak boleh. Agama mereka tidak boleh, non-muslim. Fikrah mereka tidak boleh, itu non-muslim. Pasti kufur, pasti dhalalah. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting adalah bagaimana mewaspadai akhlak Yahudi, sifatnya Yahudi, perangannya Yahudi, supaya umat Islam mengantisipasi ini semua dari mereka. Barakallahu fikum. Ini dibahas cukup panjang oleh para ulama dan para bahithin. Anda kalau browsing bahasa Arab di Google gitu ya, akhlakul Yahud, muncul pembahasan panjang. Kitab khusus ditulis oleh beberapa orang tentang masalah ini. Saya bawakan di antaranya barakallahu fikum, dan inilah yang wajib diboikot. Boikot akhlak Yahudi. Boikot kepribadian mereka. Boikot makar mereka. Boikot pemahaman pemikiran mereka. Boikot terkait dengan diniyah mereka. Dikarenakan tercela dalam Islam barakallahu fikum, kesesatan dan bahkan kufuran. Nauzubillahi min dzalik. Orang-orang Yahudi ini dulu sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti, memiliki awsafun qabihah, akhlakun zamimah mardzulah, memiliki akhlak, perangai, watak buruk, akhlak tercela, rendah, hina. Dalam Al-Quran banyak, dalam sunnah juga banyak. Juga dibuktikan kondisi real secara tarikh Yahud. Sejarahnya orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Mereka ini khonafidina azakumullah dikenal sebagai
pembunuh para nabi dan para rasul. Apa enggak? Lu kok diem? Ya apa enggak? Enggak tanggung-tanggungnya dibunuh itu. Para nabi dan para rasul mereka dibunuh oleh mereka. Dan sadis pembunuhannya. Ada yang dibelah dua, ada yang digergaji, ada yang disalib. Mengerikan. Sehingga mereka ini khonafidina azakumullah, kalau boleh kita mengatakan mereka itu teroris kelas kakap. Mau yang teroris Yahudi. Enggak sembarang yang disikat dari teror ikhwan. Para anbiya wal mursalin alaihimussalam. Ini saya dahulukan dikatakan sangar. Disepakati kekejiannya. Dan itu hanya pada al-Yahud. Di antara sifat Yahudi adalah tahrifu kalamillahi ta'ala wa syar'ih. Suka mengamandemen kitabullah. Syariatnya Allah Jalla wa Ala. Merubah-rubah kalamullah. Merubah-rubah kitab suci. Sepakat para ulama Islam, kitab-kitab suci selain Al-Quranul Karim sudah digubah, sudah dirubah, sudah ditahrif oleh mereka. Itu dirubah sesuai dengan hawa nafsu mereka, dirubah sesuai dengan misi jahatnya mereka, dirubah atau disembunyikan. Barakallahu fikum. Ada sebuah peristiwa di zaman Nabi kita Muhammad SAW disebut dalam Sahih. Kala itu ada sepasang Yahudi laki perempuan berzina. Oleh tokoh mereka diikap dengan cara dilumuri wajah mereka supaya blondeng dan diarak keliling kampung. Waktu itu ada satu pendeta Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Ketika melewati Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, katakan pada mereka, ikopnya enggak seperti itu, ikopnya adalah rajam. Ikopnya kamu enggak demikian rajam. Enggak begini. Mana kitab kalian? Diambillah kitab suci mereka. Baca. Disuruh membaca pada bab yang terkait dengan hukum had. Pas dibaca di atasnya, begitu sampai pada pembahasan inti ayat rajam, tutupi sama mereka. Tutupi, lewat, baca setelahnya lagi. Sehingga tidak ada pembahasan masalah rajam. Katanya Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, murhu yarfa' yadah. Suruh dia angkat tangannya itu. Diangkat tangannya, ada di situ tentang rajam. Nah, itu Yahudi. Sembunyikan sesuai dengan hawa nafsu mereka atau dirubah. Allah mengatakan di Al-Maidah ayat ke-13, Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya dalam petikan ayat tentang kaum Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mengubah, mentahrif al-kalim, kalamullah dari tempat-tempatnya. Dirubah-rubah kitab sucinya, digubah-gubah sesuai dengan hawa nafsunya dan tujuan-tujuan mereka pribadi. Dan yang lebih kejam lagi, barakallahu fikum, mereka membuat gubahan tadi, menisbatkannya sebagai kitabullah, sebagai kalamullah. Di Ali Imran ayat yang ke-78,
Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka orang Yahudi ini ada sekelompok orang yang mereka membelok-belokkan lesan mereka dengan kitab. Artinya sudah digubah-ubah, dirubah-rubah kitab suci mereka ini. Litahsabuhu minal kitab, supaya kalian menduga itu Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, dia bukan Alkitab. Dan mereka mengatakan ini datang dari Allah Jalla wa Ala, dan bukan dari Allah Jalla wa Ala. Mereka mengucapkan atas nama Allah ucapan dusta. Dusta atas nama Allah, dan mereka tahu ilmunya itu. Itu Yahudi. Wallahul musta'an. Kalau enggak mungkin digubah, enggak mungkin disembunyikan, diterjang sama mereka. Enggak peduli. Menerjang larangan-larangan agama mereka. Tidak boleh A, tidak boleh terjang sama mereka. Itu Yahudi. Dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud harramallahu alaihim as-suhum faba'uha wa akalu athmanaha. Semoga Allah memerangi Yahudi. Allah haramkan atas mereka suhum. Tahu suhum? Ada daging, ada gajinya. Paham ya? Ada daging kambing, sapi, onta, ada lahm, daging, ada gajinya. Apa gaji itu ya? Ya gaji. Lemaknya. Allah haramkan atas mereka suhum ini. Jelas, mau dirubah-rubah gimana mau merubahnya? Susah kan? Nasnya haram. Jangan sama mereka. Faba'uha wa akalu athmanaha. Ini liciknya orang Yahudi. Gajinya, lemaknya dijual, nggak dimakan dijual. Terus uangnya dipakai untuk makan. Lapor doai. Itu namanya tipu musihatnya orang-orang Yahudi. Yang semacam ini yang harus diboikot. Umat Islam tidak mungkin dan tidak boleh dalam pandangan syariat mengamandemen Al-Quran. Mau mengubah si Al-Quran. Tidak boleh bagi umat Islam memiliki makar, tipu daya, tipu musihat, ngakari syariat. Itu tidak boleh. Itu akhlaknya Yahudi. Haram ya haram. Halal ya halal. Jangan diotak-atik, jangan disiasati. Haram jadi halal. Tidak bisa. Itu akhlaknya Yahudi. Dipahami ya? Ini yang seharusnya diboikot. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Ikhwan fillah azakumullah, sebagai sedikit cerita, maklumat menggambarkan tentang kitab suci. Al-Qur'anul Karim tidak pernah berubah, tidak mungkin dirubah, tidak mungkin digubah. Kitab suci yang selainnya berubah-ubah, bisa dirubah. Ada sebuah kisah waqi'iyah, kisah nyata, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam bukunya Bidayah wa Nihayah. Sebuah kisah di masa kekhilafan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun ini punya acara semacam kayak muktamar internasional gitu. Mengundang semua kalangan, muslim dan muslim, yang punya kemampuan, yang punya keahlian,
datang ke tempat itu. Ini acara negara. Barakallahu fikum. Pada acara yang pertama ada sosok Nasrani datang. Dikarenakan dia dikenal dengan kepandaian, kepakaran bahasa. Bahasa Suryaniyah, bahasa Ibraniyah, bahasa Arab. Pakarnya ini. Datang sebagai seorang Nasrani, nampak dari penampilan non-muslim. Pada acara event tahun berikutnya, datang lagi dia, tapi sudah sebagai muslim. Ini yang membuat penasaran para ulama yang ada di situ. Didatangi. Bukankah Anda yang tahun kemarin datang? Iya. Yang masih sebagai iya. Sekarang Anda muslim? Iya. Alhamdulillah. Kenapa Anda muslim? Kenapa Anda sekarang menjadi muslim? Mohon maaf ya, ini bukan sara. Ini menjelaskan kenyataan dan hakikat. Dia bercerita. Saya kemarin datang memenuhi, ini dari saya redaksinya ya, undangan Al-Ma'mun dikarenakan saya dikenal sebagai pakar bahasa. Saya kuasai bahasa Ibraniyah, Suryaniyah, bahasa Arab. Karena kepandaian saya dalam bab ini, saya ingin menguji 3 kitab suci. Saya ambil kitab suci Yahudi. Dengan kepandaian saya bahasa mereka, saya tulis kembali Alkitab dengan bahasa saya. Saya gubah dengan bahasa saya sampai selesai. Lalu saya jual di pasar-pasar Yahudi. Laris manis, laku keras. Saya juga ambil Alkitab yang Nasrani. Karena pakar bahasa mereka, saya tulis kembali Injil itu dengan bahasa saya. Sampai selesai. Saya jual laris manis, laku keras. Dan terakhir saya ambil Al-Quranul Karim. Dengan kepakaran saya berbahasa Arab, saya tulis kembali Al-Quranul Karim dengan bahasa saya. Gak laku. Umat Islam langsung tahu ini bukan Quran. Maka saya langsung yakin ketika itu, hadza min indillah. Ini dari Allah Jalla wa'ala, yang ini dari makhluk. Ini membuat saya yakin ini agama yang benar. Saya pun yakin dan masuk Islam. Luar biasa. Nah apa ya? Genevia. Intinya adalah akhlaknya Yahudi mengamandemen kitab suci mereka, dirubah-rubah, disembunyikan, nggak mungkin dirubah, nggak mungkin disembunyikan, terjang larangan-larangannya. Ada Yahudi. Menggambarkan kitab suci mereka sudah berubah. Al-Quranul Karim tidak bisa berubah. Jangankan dibahasakan ulang. Salah satu huruf, salah 2 huruf, salah harokat aja muslimin tahu. Gimana? Tahu. Nggak bisa. Itu dikarenakan Al-Quranul Karim min indillah. Barakallahu fikum. Syahidnya adalah yang harus kita boikot akhlak Yahudi. Di antara akhlak mereka barakallahu fikum ialah isaratul fitan, ifsad wal hurub. Mereka itu adalah orang-orang yang suka menyalakan api fitnah. Memang suka membuat ifsad, kerusakan, pengerusakan di muka bumi. Orang yang paling suka perang, tapi penakut. Itu mereka. Ini yang wajib diwaspadai oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada seorang peneliti
Karena lupa nggak bawa bukunya ya, karena kemarin membawa buku yang saya punya, kok kopernya tebel, kaboten, akhirnya saya pakai gini aja ya. Sebuah kitab khusus tentang agama-agama yang ada. Pas pada pembahasan Yahudiyah disebutkan secara sejarah tidak ada satu fitnah pun yang ada yang menimpa kaum muslimin. Bahkan tidak ada satu pergerakan pun, kelompok firqah pun yang dikatakan firqah yang menyimpang, yang sesat, yang membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, melainkan Yahudi berperang. Bisa jadi buatan mereka atau remote dari mereka. Ada yang dimainkan di bonekanya mereka, atau mereka yang mendanainya, atau mereka yang mendukungnya, atau mereka yang mas-manasi. Pasti ada andil Yahudi di situ. Barakallahu fikum. Kelompok pertama tertua dalam tarikh Islam yang dikatakan menyimpang ada dua, Syiah dan Khawarij. Barakallahu fikum. Dikatakan Syiah dikarenakan menampakkan Syiatu Ali. Ini kelompoknya sahabat Ali, mencintai sahabat Ali. Tapi ujungnya naudzubillah menuhankan sahabat Ali. Sekte pertama yang muncul Sabaiyah. Antum tahu dari mana Sabaiyah ini? Nisbah bahwa seseorang yang bernama Abdullah bin Saba. Dari mana asalnya? Hafal yang jamaah ya, dari Yaman. Dari Yaman. Apa agama dia? Yahudi. Itu ma'ruf dalam sejarah ulama terkait dengan tarikh sejarah kelompok yang menyimpang. Sekte Syiah Sabaiyah, sekte Syiah yang sangat ekstrim, yang sampai menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, yang beliau juga murka ketika itu, menghukum mereka ketika itu. Itu adalah sekte yang didirikan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dari Yahudi Pak ingin merusak Islam dari dalam, sebagaimana Paulus ingin merusak Yahudi dari dalam. Nasrani dari dalam. Itu keterangan para ulama. Wah kata Khawarij sama. Mereka juga muncul dari rahim yang sama. Abu Kilab al-Jarmi rahimahullah, salah satu tabi'i, muridnya Anas bin Malik, dan juga yang lainnya, Abdullah bin al-Jarmi, Abu Kilab. Ketika menjelaskan tentang sosok Rafidhah, Syiah ekstrim, dan Khawarij, dikatakan syaqiqatani. Dua kelompok ini merupakan saudari kandung. Lahir dari rahim yang sama, Yahudi. Itu mereka. Memang kerjaannya seperti itu. Ifsad, bikin kerusakan, pengerusakan, terutama di kalangan kaum muslimin. Dimunculkan berbagai macam kelompok-kelompok yang ekstrim-ekstrim. Yang satu seakan-akan pro sahabat Ali, yang lain seakan-akan kontra sahabat Ali, dimainkan, padahal sama-sama dari Yahudi. Syiar Rafidhah dari Yahudi. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah di bagian awal kitab menyebutkan sekian puluh persamaan Syiar Rafidhah dengan Yahudi. Dinukil dari Sya'bi rahimahullah, mantan Rafidhah yang taubat. Lalu ulama sunnah dengan keilmuan beliau rahimahullah. Sebenarnya Yahudi dimainkan, ada pro kontra, itu dimainkan, diubah sama dia di tengah-tengah kaum muslimin untuk menghancurkan kaum muslimin. Enggak ada sejarahnya Rafidhah perang dengan Yahudi, itu enggak ada. Kalau pernah ada permainan ya. Enggak ada sejarahnya kaum Khawarij teroris perang melawan Yahudi, perang melawan Syiah, itu tidak ada. Kalau konspirasi Syiah dengan Yahudi, Rafidhah dengan Khawarij dan Yahudi, itu na'am. Itu tarikh Islam yang membuktikannya. Syahidnya adalah Yahud
suka dengan yang namanya ifsad, itharatul fitan, hurub. Itu Yahudi. Ini jangan ditiru. Dan wajib diwaspadai oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Datang ya. Kok cepat? Ya hari insyaallah. Sudah dan kita sekarang dulu. Diteruskan ba'da adzan insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Baik, barakallahu fikum. Sifat yang tadi saya sebutkan, suka membuat kerusakan, menyalakan api fitnah, perang, diabadikan di Al-Maidah ayat yang ke-64. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah, kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah, wa yas'auna fil ardi fasada." Dan melemparkan di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat nanti. Ini hukuman Yahudi. Sering ada intern perbentan di tengah-tengah mereka. Setiap kali mereka menyalakan api perang, Allah padamkan itu. Kata-kata ini selalu ingin menyalakan api peperangan, perang, tapi pada akhirnya mereka kalah. Allah padamkan api tersebut. Dan mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah mencintai kaum mufsidin, para pengrusak yang ada ini. Itu Yahudi. Wabil khusus memang mereka sangat benci. Makar-makar mereka selalu ditujukan untuk kaum muslimin. Benci yang luar biasa pada kaum muslimin, sehingga semua upaya mereka, makar mereka ditujukan untuk kaum muslimin. Juga di Al-Maidah ayat yang ke-82 Allah mengatakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh-sungguh wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman ialah orang Yahudi dan kaum musyrikin. Yang paling ringan kaum Nasrani. Barakallahu fikum. Ini yang jangan diadopsi. Sebagai umat Islam, ruhama bainahum, dan mencintai di antara mereka dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ikhwan fillah azamullah, khulasanya adalah ketika perkaranya terkait dengan perkara duniawiyah semata yang mubah, tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar atau mukhalafah syariah, diperbolehkan interaksi dengan mereka atau bahkan memakan apa yang dari mereka sama itu halal. Boleh diboikot ketika itu merupakan SE resmi penguasa kita. Barakallahu. Yang kita boikot adalah agama mereka, fikrah mereka, pemahaman mereka. Jangan diadopsi. Ilmu-ilmu mereka yang terkait dengan agama dan fikrah mereka, diniyah mereka, jangan diadopsi. Kalau ilmu duniawi yang mubah untuk kemaslahatan muslimin diperbolehkan. Yang diboikot akhlak mereka, perangai mereka yang dikecam dalam Islam. Cukup banyak. Khianat, suka berkhianat, suka menipu, hasad, tamak terkait dengan perkara dunia, suka memakan harta riba, merubah-rubah kitabullah, kalamullah. Akhirnya itu disebutkan dalam banyak ayat dan dibahas panjang oleh para ulama khusus untuk akhlakul Yahud. Ada yang punya kitab nulis akhlakul Yahud fi dhail tabi sunnah. Akhlak Yahud dalam pandangan Quran dan Sunnah. Ada sekian halaman ya kan. Saya punya PDF-nya belum sempat di print. Artinya panjang dan inilah yang dibuat. Khulasah yang terakhir adalah di dalam kita mensikapi siapapun, ya, dalam kita bermuamalah dengan siapapun, ta'amul dengan siapapun, baik muslim atau non muslim,
kewajiban kita kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang benar, yang lurus, yang terbaik, yang bermaslahat, yang adil. Kalau bimbingan mengatakan A, kerjakan A, B, kerjakan B. Jangan menggunakan akal semata atau perasaan semata. Semua dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Insyaallah taala membawa keberkahan untuk muslimin di manapun mereka berada. Walhamdulillahirabbil alamin. Qomatnya kurang 2 menit. Ada yang mau sampaikan? Monggo. Tuh, kok diem aja? Gimana, Pak? Palestinanya atau apanya? Waduh, doa iki, Pak. Kalau yang ini harus ditanyakan pada para ulama. Ngoten. Oke. Ya pun, ngoten mawon. Allahul musta'an. Kalau di zaman sekarang lagi agak dilematis juga gitu loh. Kita mau menjelaskan tentang siapa mereka, dikiranya kita anti Palestina. Dikira kita tidak memperhatikan nasibnya mereka. Dikira kita ngembosi perjuangan yang ada. Ya apa? Dengan dijelaskan banyak yang tanya-tanya. Terus piye? Ya, saya cari aman aja lah. Saya cari selamat aja lah. Harus tanyakan pada para ulama dan aimah, baca fatwa mereka cukup. Ngoten nggih. Khair insyaallah. Apa mau sampaikan? Enggak usah kan? Mau sampaikan? Apa dikutip sebagian fatwanya ulama? Bukan dari saya loh ya. Kalau kebetulan antum nggak sepandang dengan yang saya sampaikan, jangan salahkan saya, salahkan ulama tadi ya. Ngoten nggih. Saya mengatakan demikian nggak sangkut pautnya dengan pembahasan politik atau yang lain. Murni ilmiah. Ditanyakan kepada Asy-Syaikh Al-'Allamah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullahu taala. Muhaddits Diyar Yamaniyah. Barakallahu fikum, tentang yang antum tanyakan tadi. Tegas belum mengatakan jangan pernah bermimpi akan datang pertolongan Allah Jalla wa Ala melalui mereka. Ngoten nggih. Khair insyaallah. Semoga dipahami dengan baik bahasanya beliau tadi ya, kawan. Dan saya menunggu dari beliau saja, selebihnya no comment. Ngoten nggih. Terkait dengan teman-teman kita muslimin di Palestina, kita melakukan apa yang diarahkan oleh penguasa kita. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Menteri Agama telah mengeluarkan SE terkait dengan Palestina, itu kita amalkan. Mereka beliau menghimbau untuk supaya kita mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin di sana dengan cara ngurut nazilah. Kita amalkan dalam rangka sami'na wa ata'na, itu merupakan himbauan pemerintah kita syar'i. Qurut nazilah itu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Sampai kapan? Sampai penguasa nyatakan selesai atau berhenti. Alhamdulillah, untuk terapkan. Alhamdulillah. Ya, nazilah. Yang kedua yang disampaikan oleh pihak penguasa kita adalah sedekah gaib. Sedekah gaib secara fikihnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sedekah gaib itu hanya untuk jenazah atau mayit yang tidak diurus dengan cara Islam atau sama sekali diurus. Sedekah gaib. Ada qaul. Al-qaul tsani mengatakan boleh sedekah gaib untuk jenazah dimanapun siapapun yang tidak ada di tempat kita, diperbolehkan. Ada al-qaul. Dan itu semuanya pendapatnya ulama Ahlussunnah, para fuqaha semua. Di zaman sekarang pun juga ulama sekarang juga beda pendapat. Meskipun mungkin yang masyhur di kalangan salafiyin pendapat yang pertama. Antum
karena perkara khilaf, dan ternyata penguasa kita menyatakan amalkan itu, maka diamalkan sebagai bentuk sami'na wa ata'na, toleransi dalam berpendapat. Dan yang kedua adalah itu merupakan himbauan pemerintah. Kita kerjakan salat gaib. Yang ini cuma sekali, nggak mungkin 5 hari sekali, sehari 5 kali. Yang ini sekali kita kerjakan salat gaib cukup. Jawab belum? Lo kok diem? Jawab belum? Ya praktek, pemerintah yang nyuruh. Masuk nunggu saatnya ngomong. Oh, itu bukan makomnya para ustadz dan para dai, itu makomnya pengontrol pemerintah. Ada SE langsung kerjakan. Belum tahu? Ya sekali-kali untuk mengamalkan lah. Ya, untuk mengamalkan SE-nya pemerintah. Barakallahu fikum. Apa yang ketiga? Yang di dalam SE mereka adalah dihimbau untuk yang memiliki kemampuan finansial memberikan bantuan kemanusiaan, harta benda, pengobatan segala macam, dan diarahkan supaya disetorkan kepada Basnas dan beberapa pihak yang diakui oleh pihak pemerintah. Lakukan. Alhamdulillah kita ikhlas kemarin beberapa kali mengadakan donasi barakallahu fikum dan terkumpul dan sudah disampaikan langsung ke Basnas masing-masing, dan Basnas memberikan penghargaan. Yang dari Madiun kemarin Pondok Ustaz Utsman Darul Ihsan Madiun resmi menyumbangkan, disampaikan ke Basnas Madiun, dikasih penghargaan resmi. Yang di Temanggung Ustaz Komar juga begitu, dikasih resmi kita terima di Basnas Temanggung. Itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah, hanya itu yang kita lakukan sesuai dengan arahan pemerintah kita. Dia mengatakan, kenapa nggak berangkat jihad di Palestina? Penguasa kita tidak ada SE untuk berangkat jihad. Kok nunggu pemerintah? Iya, ranah murni, hak murni pemerintah, bukan makomnya ulama atau dai. Barakallahu fikum. Kalau ada SE dari penguasa kita, orang Pemalang berangkat semua ke Palestina jihad, antum harus siap. Antum harus siap. Jangan ngeles, kok Pemalang top ribbon iki lho. Enggak ada SE jaluk-jaluk. Dikasih SE ya apa iki? Kalau ada SE resmi penguasa, berangkat toh. Jangan mengatakan berangkat toh. Itu kesempatan bagi antum untuk bisa menikmati amal jihad resmi, syar'i. Kalau penguasa ada SE-nya. Nyatanya apa? Difahami ya? Kita muslimin Ahlus Sunnah hanya sesuai dengan arahan pemerintahnya. Ini babnya bab mereka penguasa, maka sesuai dengan arahan mereka. Yang mereka arahkan kita amalkan. Yang enggak, kita hanya mendoakan yang terbaik untuk muslim Palestina. Zen? Kok menang toyo apa sih? Ya baik. Difahami ya? Ada huwa. Yang lain? Selebihnya no comment. Dan no comment. Karena situasinya sedang nggak nyaman. Nggak perlu kemudian antum bicara panjang membongkar Hamas. Aduh, nggak ada kemaslahatannya ya akhi. Lebih banyak madarat itu nanti. Mungkin ingin menerangkan yang kamu tahu, tapi makomnya kurang tepat. Maunya pro gitu. Atau malah sebaliknya. Yang pro atau yang kontra. Jangan. Itu membuat kehebohan. Cukup banyak sudah yang beda di dunia maya itu pada heboh-heboh itu. Ya wis karepmu dhewe wis ora melu-melu wis kita ora wis. Kita sesuai dengan arahan penguasa saja, selebihnya kita membahas yang lain barakallahu fikum untuk kebaikan kita bersama. Difahami insyaallah ya. Saya tadi mohon maaf yang sebesarnya tema ini diangkat, yang kita bicarakan murni fikih. Enggak ada hubungannya dengan A atau B. Ketika penguasa kita tidak ada SE tentang pemboikotan produk Yahudi, kita nggak ada pemboikotan. Ini makomnya mereka. Barakallahu fikum. Anak khawatir dikasih suguhan air putih ini jangan-jangan diboikot air putihnya. Kok tumben ini dikasih jahe susu ini? Biasanya kalau taklim banyu putih. Anak khawatir banyu putihnya ya diboikot ini. Akhirnya nggak dikasihkan ke saya ini. Anda kepingin ada di sini tak minum di hadapannya antum gitu. Ini yang katanya diboikot, tak gelek kabeh aku. Lalu kenapa? Penguasa tidak memboikot.
tak klik. Kau no, jangan-jangan Ivo ikut juga ini. Enggak ya? Oh enggak ya? Kau tuh mau baju putih ini. Lali palingnya. Khair insyaallah. Difahami insyaallah? Mafhum insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.